Bertemu lagi dengan kami. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita dengan NIM 22060036 dan satu rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Syahriani dengan NIM 22060049. Di sini kami akan memberikan opini mengenai materi masalah peserta didik dalam belajar dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Perundungan sering terjadi di sekolah dasar, baik di sela belajar maupun saat pembelajaran. Bisa berupa dalam bentuk fisik, verbal, maupun sosial. Ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan prestasi siswa. Perundungan, menurut saya, merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang terhadap individu yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di sekolah dasar, perundungan sering terjadi karena anak-anak masih dalam tahap belajar, memahami empati, dan perilaku sosial yang baik. Dampak perundungan juga dapat membawa dampak negatif yang signifikan terhadap korban, termasuk kesehatan mental, di mana korban perundungan sering mengalami kecemasan, depresi, atau stres yang berlebihan, bahkan menyebabkan penurunan prestasi karena kehilangan rasa percaya diri. Menurut laporan UNICEF pada tahun 2021, 41% anak di Indonesia pernah menjadi korban perundungan di sekolah dasar maupun di sekolah lanjutan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perundungan merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus. Selain itu, studi lain dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebutkan bahwa perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan anak yang paling sering dilaporkan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Selain dari perundungan, peserta didik di sekolah dasar menghadapi berbagai tantangan dalam proses pembelajaran. Masalah-masalah ini tidak hanya mempengaruhi performa akademik, tetapi juga perkembangan psikologis, sosial, dan emosional mereka. Adapun beberapa penyebabnya, yang pertama ada kurangnya motivasi belajar. Siswa tidak termotivasi untuk belajar karena tidak merasa terhubung dengan materi pelajaran atau tidak melihat manfaat secara langsung. Yang selanjutnya, rendahnya minat pada mata pelajaran tertentu. Ketertarikan siswa terhadap mata pelajaran seperti matematika, sains, seringkali rendah karena pendekatan pengajaran yang kurang baik. Adapun hambatan kognitif, gangguan pemahaman, daya ingat yang rendah, atau kesulitan dalam berpikir abstrak menghambat kemampuan siswa dalam proses informasi. Nah, menurut laporan UNESCO, 25% siswa mengalami kekurangan motivasi belajar akibat metode pengajaran yang tidak relevan, tekanan dari lingkungan, atau keterbatasan ekonomi keluarga. Sementara itu, hasil PISA menunjukkan bahwa 20-30% siswa masih berjuang dengan literasi dasar seperti membaca, matematika, dan sains. Adapun faktor psikologi sosial yang menghambat pembelajaran, di mana tekanan dari keluarga, lingkungan sosial, atau ekspektasi tinggi sering kali menjadi beban psikologi bagi siswa. Hal ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Anak merasa tertekan untuk mencapai target tertentu dan gangguan konsentrasi. Stres atau konflik emosional mempengaruhi kemampuan siswa untuk fokus pada pembelajaran. Nah, dampaknya faktor ini hanya mempengaruhi prestasi akademik, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial siswa dan kesehatan mental mereka. Nah, adapun perbedaan gaya belajar yang tidak terakomodasi. Nah, setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda, ada yang visual, auditory, kinestetik, dan yang lainnya. Bila metode pembelajaran tidak mengakomodasi perbedaan ini, siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Nah, menurut penelitian menunjukkan bahwa siswa belajar menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajarnya memiliki tingkat pemahaman materi yang lebih baik.
hingga 30% lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang gaya belajarnya tidak terakomodasi. Dampaknya, ketidakseimbangan dalam hasil pembelajaran antar siswa, rendahnya keterlibatan siswa dalam proses belajar, kesenjangan pemahaman yang makin besar, dan masih banyak lainnya. Adapun solusi yang perlu guru terapkan yaitu dengan cara menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi berbagai gaya belajar, menggunakan media pembelajaran yang variatif seperti video, diagram, simulasi, atau alat manipulatif, serta melibatkan siswa secara aktif melalui kerja kelompok, diskusi, atau praktik langsung. Mengingat pentingnya perhatian dalam perundungan ini memerlukan perhatian khusus dan upaya untuk memberikan pendidikan karakter dan empati dalam pembelajaran untuk membentuk siswa yang memiliki rasa empati, toleransi, dan kesadaran akan dampak buruk dari perundungan. Nah, berikut beberapa cara yang dapat kita integrasikan dalam kurikulum sekolah, yaitu mengintegrasikan pelajaran pendidikan berkarakter dalam mata pelajaran, mengadakan program seperti drama atau simulasi untuk membantu siswa memahami perspektif orang lain, membuat aturan yang tegas terhadap perilaku perundungan, membentuk kelompok dukungan siswa yang mendorong inklusi sosial untuk melibatkan peserta didik. Masalah perundungan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti orang tua, di mana mereka memberikan pendidikan tentang empati dan menghormati orang lain di rumah. Siswa itu sendiri diajak untuk menjadi bagian dari solusi, misalnya dengan menjadi teman yang peduli terhadap sesama. Dan pemerintah atau LSM menyediakan pelatihan dan program yang meningkatkan kesadaran tentang bahayanya perundungan. Dengan upaya bersama, perundungan di sekolah dasar dapat diminimalkan, sehingga siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan mereka secara optimal. Sekian informasi yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat. Kritik dan sarannya kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.